ngendikane sing aran hikam, wong ora tau mukasafah ora usah jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu napa? Aja. Tapi ilmu hajat itu bisa dilogika kan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rabi. Paham kan? Ya ora butuh cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasinan, ono nggo proposal lan ruwet roh melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa ngaku ora butuh mangan, ya ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di situ. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakno nek wong ape mati ora digo pidato, paham? Lha ben sampean ngerti ini asli riwayat to, akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanun. Jika mulai angkatan sahabat tabi'in ini kira nyeritakno hadis iki ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal pidato. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Wong dene dhewe ya ngutip. Sing rungokno ya tambah ora paham. Wis ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah, cocok gak paham ya. Jadi ku asal usule. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhala jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhala. Makanya Nabi disomati Umar, fakal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Tidak usah ngedikani begitu, mari enak-enakan. Gak usah ngamal, mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Ya itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati, baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman Edan ini juga modal beda. Mulane kadang iki bener riwayat zaman akhiru kasirun kutoba qalilun ulama. Sing tukang pidato akeh ulamae mesti. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Mesti kok pidato ping iku lek mutolak aku kapan? Gua boten ate pengajian teko. Mbok tampa kula ngundang pengajian iki boten ate. Mun terkenal. Boten ate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula mesti kula nuwun tenan ampun. Nggih itu jualan kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah beda. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kowe ojo gambar ulama kan pidato. Tapi ini kersane wonten ulama sing pidato dosa ngundang. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar.
Pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Jika Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi meskipun situ diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gendo-gendo mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gendo. Mentang-mentang mangko la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan tapi sempurna, termasuk pertimbangan faqallihim ya'malu. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya Kalijaga mbek Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud be bathuk be tangan. Jasad tem sampean ku entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko ku mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu meneng Irak. Yang jelas yang mulang gak sadam ora menangi. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku ora ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh iki napa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang ilmu ketawarai ya bener. Lah kula boten. Sampeyan bejo lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula niku umpama rasake sampeyan wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam wong ora tau muka safar ora dadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk.
Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan ora butuh rabi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik ndak ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal, kok ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di situ. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adane jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, barane iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Wis jadi ya gendor. Pak kali coba mantan preman jak debat terus kowe ora ngono mbok terus ana pateni kowe. Lah debat iki biar ra iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah. Dise sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top. Lah jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Mbak Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Entah ini, entah ini meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora marah. Buat mati. Gawe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya segera gak percaya wis kandha. Ora mesti cara Ali tenan. Lah ora bapak ini. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nek percaya ora situ Yahudi Muslim. Lah Ali situ Gus Dur. Are Gus Dur beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gus Dur. Mergo ning tinggal negara wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Kayak santri ini pacaran. Maksud itu jangan asli cawe itu. Wah ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Piye pondok tanpa pelaturan tadi. Paham ya? Ruwet tau. Mulane aja geman, iki kiai pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung. Sing ana rasane lha donya ana napa? Nah, meguru kula niku urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya.
Kados Ki Ageng Pengging, siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wa mamati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis regape mati, Bilal ki seneng ae. Godan nalfal akhibah Muhammad dan wakisbah. Kalau nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halad. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, terus itu dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ora sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita-kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang lho. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudina sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang meriang mulai wong syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kula sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, nek tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum biwuji min asaris. Cara pandangnya mesti sama. Lalu kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di
satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama gitu. Jenengan Gus Ba, tapi zaman Rasulullah itu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Jadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran ya. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono Gus kok repot. Ucapan kula terus enak. Sampai jare wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati yo saiki iku. Ora usah ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari sisi benar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro nduk ndi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama Saimi itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kue wis fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Ora kok malah ngeluh itu berarti goblok kowe nak ngeluh paham tak? Paham napa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun napa pinten. Kula asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% nggih karena saya tetap berpikir.
Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantekan 100 juta. Jangan-jangan penting mati ikut timbang uripku. Lah nek ngono lha apa tak bela-belani? Entek 100 juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam nggak sih mau geruda-gerudu kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kayak kulo kan sangane cara teori di masa. Misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repera mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nek ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti entek. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang dige guyon nak. Wa laki illa usbuun utwiyat ora putri sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Menurut Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentuknya ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar. Benar teorinya lho, ora kok ora salate lho, maksudnya kok nganut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Lah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wahsi ra wong bento. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bento nih gabus dicincang. Paham nggih? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek gobloke. Gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu wis anut, paham nggih maksud apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ning pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh.
Adekan dia lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dia lah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan. Ben kira untuk kendel mati paham kan ya. Dadi maksudnya niku kula ajari nak mati itu tidak problem nggih. Niki kalau urip ya mati lho. Nah ini ben sampean paham nggih. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pangeran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku iku ora goblok dari pangeran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal maut, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus kok mbok cincang ngono lho. Nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iku disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa?